Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Honda Beat 2024 yang terbaru. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia Honda Beat 2024 yang terbaru nih teman-teman. Untuk tipenya ada 3 tipe ya. Ada yang tipe CBS, tipe Deluxe, lalu yang ketiga tipe Deluxe Marque. Nah, yang di depan saya saat ini adalah yang tipe Deluxe Marque-nya teman-teman. Untuk pilihan warnanya juga ada 3. Ada warna hijau, biru, dan juga hitam yang seperti di depan saya saat ini. Untuk panjang dari motor ini sekitar 1876 mm, sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu sekitar 742 mm. Jadi naik 2 mm dari versi sebelumnya 740 mm. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, motor Honda Beat 2024 ini sangat cocok dan sangat nyaman untuk digunakan. Oke, mari kita bahas motor ini dari bagian atas ini. Nah, untuk di bagian tengahnya ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam doff dan terdapat striping bertuliskan Honda dan warnanya warna silver ya. Lalu untuk di sebelah sini ini berbahan plastik halus, tentunya warnanya warna hitam doff ya. Lalu di bagian handlingnya ini dicat dengan warna chrome teman-teman. Lalu untuk di sebelah sini sudah terdapat tuas pengunci rem. Cara menggunakannya pun sangat mudah ya. Nah, seperti itu dia ya. Cara melepasnya tinggal klik seperti ini. Oke, lalu kita pindah ke bagian dasinya nih teman-teman. Nah, untuk di bagian dasinya ini berbahan plastik kasar ya, warnanya warna hitam doff nih. Lalu untuk plat dudukannya pun menyatu dengan di bagian dasinya. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik halus, warnanya warna hitam doff ya. Dan untuk lampu sen ini masih menggunakan lampu bohlam biasa, jadi sama persis dengan versi sebelumnya. Kalau bentuknya memang berbeda ya, jadi dia bentuk runcing seperti ini dan datar teman-teman, sedangkan versi sebelumnya dia kan agak lembut gitu ya. Lalu untuk di bagian headlampnya ini juga sudah LED dan bentuknya juga berbeda ya dengan versi sebelumnya ya. Untuk kaca mikanya ini sampai ke bawah sini teman-teman. Oke, lalu untuk di bagian fairingnya seperti ini dia ya, tidak terdapat stripping macam-macam, hanya ada bertuliskan Honda warna silver ya. Ini berbahan plastik halus, sedangkan di sebelah sini ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam doff. Begitu pula dengan di fairing sebelah kirinya nih, jadi sama persis ya, tidak ada perbedaan dengan fairing sebelah kanannya. Lalu kita ke bagian fendernya nih. Nah, untuk di bagian fendernya ini berbahan plastik halus juga teman-teman ya, warnanya warna hitam doff. Dan untuk suspensi ini teleskopik ya, menggunakan tabung shock berwarna hitam. Dan untuk pengereman ini tentunya disc brake menggunakan disc non-wave, dan kalipernya satu piston mereknya Nissin yang dicat berwarna hitam glossy. Lalu untuk ban di bagian depan ini ukurannya 80/90, ring 14, tentunya sudah ban tubeless dan merek bannya Federal. Lalu untuk velgnya sendiri ini warnanya warna hitam, dan desainnya ini masih desain seperti yang lama juga ya, belum ada perubahan, desain V teman-teman. Lalu untuk di bagian dek depan ini berbahan plastik kasar juga ya, tidak terdapat kisi-kisi, jadi polos, warnanya warna hitam. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya nih. Nah, untuk di bagian speedometer ini paduan analog dan juga digital ya. Untuk di kecepatannya ini analog, sedangkan untuk di digitalnya ini ada indikator bahan bakar dan juga indikator odometernya. Nah, sedangkan untuk di bagian sebelah sini ini kurang kelihatan ya. Jadi di sini ada indikator lampu jauh, lampu sen, sedangkan untuk indikator ekonya ketika teman-teman berkendara secara hemat, nanti di sini warnanya warna hijau teman-teman ya. Sedangkan untuk framenya ini juga berbahan plastik halus, warnanya warna hitam doff. Terdapat logo Honda
3D di sebelah sini. Lalu untuk di bagian panel-panelnya nih, untuk tombol-tombolnya di sini untuk lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, klakson, untuk lampu sennya, electric starter, dan juga ESS ya. Yang dimana fungsinya ini ketika teman-teman aktifkan motor teman-teman bisa mesinnya mati dalam waktu 5-6 detik. Jadi bisa menghemat juga motor-motor teman-teman semua. Oke, lalu untuk di bagian sebelah sini ini hand gripnya ya, jadi bahannya karet khas Honda Beat ya, begitu juga dengan jalunya. Lalu untuk di bagian dashboardnya nih, jadi terdapat dua dashboard, yang terbuka dan juga yang tertutup. Nah, yang terbuka dia ini agak besar ya daripada versi sebelumnya, jadi untuk penyimpanan botol mineral ini sangat cukup sekali. Lalu di Honda Beat Smart Key Deluxe ini juga sudah ada ini ya, nanti teman-teman ketika beli motor ini dapat dua remote seperti ini dan satu kunci daruratnya. Lalu di bagian sebelah sini terdapat dashboard tertutup ya, yang dimana di dalamnya terdapat power charger atau power outlet 12 volt 1 ampere ya. Jadi semua Honda Beat sudah tersedia power charger atau power outlet ya. Lalu untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key, dan di sebelahnya ada sudah tombol seat atau pembuka jok, dan di sebelahnya juga ada cover pembuka jok daruratnya ya. Lalu untuk kuncinya sendiri, karena ini nih smart key ya, jadi nanti teman-teman dapatkan seperti ini ya, cuman ini masih minus alarm dan juga answer back system, jadi hanya untuk membuka kuncinya ini teman-teman ya. Yang ini tidak bisa dipencet ya, yang bisa dipencet cuma di bagian bawahnya nih, yang gambar kunci ini teman-teman. Untuk di bagian saveloornya ini sangat cukup luas ya, dan panjang juga, jadi untuk pemakaian harian ini sangat direkomendasikan teman-teman. Untuk saveloornya sendiri terdapat gerigi seperti ini ya, agar tidak licin, dan akinya berada di sebelah sini. Untuk hooknya hanya satu ya, hanya ada di sebelah sini teman-teman ya, cuma satu. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar, begitu juga dengan di sebelah sini terdapat motif-motif ya seperti ini teman-teman. Nah, sedangkan untuk di bagian bodinya tentunya berbahan plastik halus, warnanya hitam Dove teman-teman ya. Terdapat emblem ya, emblem Beat, warnanya warna silver, dan juga striping nih idling stop, yang dimana ini yang tadi ini teman-teman, fitur ESS ini maksudnya ya. Oke, lalu untuk di bagian footstepnya ini masih model pipa seperti ini ya, dibaluti karet di bagian atasnya. Oke, lalu untuk di bagian joknya nih, nah untuk di bagian jok ini tidak terdapat jahitan sama sekali ya, jadi terdapat bintik-bintik nih di atas permukaannya teman-teman. Lalu untuk di bagian behelnya ini juga untuk bentuknya masih sama dengan versi sebelumnya, cuma bahannya beda. Yang sebelumnya itu besi dilapisi dengan karet, sedangkan sekarang itu bahannya plastik ya. Dan untuk di bagian kapasitas bagasinya ini sekitar 12 literan, dan untuk kapasitas tangkinya ini sekitar 4,2 liter. 1 liter itu bisa mencapai 60 km per liter. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam, dan untuk stripingnya ini warnanya warna silver ya, bertuliskan Honda. Dan untuk di bagian stop lampnya dan juga lampu sen di bagian belakang ini masih menggunakan lampu bohlam biasa ya, masih sama dengan versi sebelumnya. Lalu untuk di bagian fender belakang nih ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam, dan untuk plat dudukannya menyatu dengan di bagian fendernya. Dan untuk di bagian sebelah sini ini untuk mata kucingnya ya, kaca mica berwarna merah, dan cahaya plat dudukannya didapatkan dari sebelah sini teman-teman ya, dari stop lampnya. Oke, lalu kita pindah ke sebelah sini. Untuk suspensinya suspensi tunggal, dan untuk pengereman masih menggunakan sistem tromol. Sedangkan untuk ban di bagian belakang ini ukurannya 90/90 ring 14, tentunya sudah ban tubeless dan mereknya ban Federal. Velg yang digunakan warna hitam dan desainnya V ya, jadi masih sama dengan versi sebelumnya. Sedangkan untuk di bagian cover filter udara ini berbahan plastik kasar, begitu juga dengan di bagian depannya. Sedangkan untuk di bagian cover spiti sebelah sini besi, terdapat ukiran Honda. Dan di sini sudah tidak terdapat kickstarter ya, jadi hanya electric starter.
Jadi yang terdapat kickstarter hanya ada di tipe CBS-nya. Dan untuk mesin yang digunakan ini mesin injeksi 110 cc SOHC berpendingin udara. Untuk penggantian oli berkalanya sekitar 0,65 literan teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan sudah terdapat knalpot ya. Jadi dari leher knalpot hingga ke bagian belakang ininya warna-warna hitam. Dan untuk cover-covernya ini juga warna hitam ya, berbahan plastik kasar tentunya. Terdapat dua motif. Sebelah sini ini polos, sedangkan di bagian tengahnya ini motif karbon teman-teman ya. Dan tidak terdapat end cap di sebelah sini. Dan untuk cover kipasnya ini berbahan plastik kasar juga, warnanya warna hitam, terdapat kisi-kisi di bagian tengahnya. Lalu untuk Honda Beat sendiri tidak terdapat hager ya, hanya terdapat karet seperti ini untuk menahan lumpur atau percikan-percikan air teman-teman. Untuk harga dari motor Honda Beat tipe Deluxe atau Deluxe ya, Smart K, ini sekitar 21.550.000 untuk OTR Samboja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan video ini diambil di Astra Honda Motor di daerah Kuala. Link Google Map-nya pun akan saya cantumkan di deskripsi. Begitu pula dengan nomor kontak marketing dari pos penjualan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.